Kuat. Gak kuat. Gak kuat. Memang Mbak tuh nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. What you looking for? It's me, Tioti. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beserta salam senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan tulus dan penuh penghargaan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Zaki Al-Fikri Eskom Mkom sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah pengembangan GIS. Dengan hormat, saya Nurul Munarah dengan NIM 210155201005 berkesempatan untuk mempersembahkan proyek video final pengembangan GIS. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Selamat menonton. Definisi GIS. GIS adalah alat komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubung dengan lokasi geografis dan hubungan yang aktivitas manusia atau alat di bumi. Data GIS dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang permukaan bumi dan untuk membuat peta berlapis, bangan, dan model 3D fitur geografis termasuk gunung, sungai, hutan, jalan, atau bangunan. Tujuan dan fungsi GIS. Tujuan GIS untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisa, serta menyajikan data informasi dari suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaan dicari. Permukaan bumi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mencari lokasi yang sedang dicari. 2. Fungsi GIS untuk menganalisa dan mengelola data geografi. Contohnya, dalam perencanaan kota, GIS dapat digunakan untuk mencetakkan distribusi populasi, lahan kosong, dan padatan lalu lintas, memungkinkan pengambilan keputusan lebih efektif. Penerapan GIS adalah dalam mengambil keputusan, misalnya dalam memanajemenkan bencana. GIS dapat membantu mengidentifikasikan area risiko tinggi, mengoptimalkan rute edukasi, dan merencanakan lokasi pusat bantuan. Pemeran GIS dalam pemetaan dan perencanaan ruang, seperti area konservasi, kawasan industri, atau zona risiko banjir. Komponen GIS. Komponen GIS terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi geografi, serta manajemen komponen GIS dijelaskan di bawah ini. Pada saat ini, GIS tersedia untuk sebagai platform perangkat keras mulai dari PC desktop, workstations, serta multi-serve host yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas. Berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan hard disk yang besar, dan mempunyai kapasitas memori atau RAM yang besar. Perangkat lunak GIS juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular, di mana basis data memegang peradanan penting. Data dan informasi geografis. GIS dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan secara tidak langsung dengan cara mengimpornya dari perangkat-perangkat lunak GIS yang lain, maupun secara langsung dengan cara
Mendigitasi data spasialnya dari peta dan masukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Manajemen. Suatu proyek GIS akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Bagaimana proses digitasi data peta dilakukan dalam GIS dan sebutkan penerapan aplikasi GIS dalam kehidupan kita. Proses digitasi data peta dilakukan secara GIS, yaitu proses konversi data ulang ke dalam format digital. Proses objek-objek tertentu secara seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain, dan sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor atau polygon garis titik. Penerapan aplikasi GIS dalam kehidupan kita. Penerapan GIS dalam transportasi dan navigasi. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.